Kekuasaan adalah amanah yang menjadi beban pemangkunya di dunia saja. Sikap kasih sayang memimpin pada rakyatnya ditunjukkan untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka, dan tidak menakut-nakuti dengan kekuatan aparat dan hukum. Karena kekuasaan adalah amanah, Nabi mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyat. Dalam hadis yang artinya saya bacakan ini, tidaklah seorang hamba Allah yang diberi wewenang untuk mengatur rakyat sampai nanti dia mati. Saat dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu, maka Allah akan mengharamkan surganya bagi orang Indonesia. Alhasil, mau tidak mau, jika bangsa ini ingin maju, sejahtera, adil dan makmur, maka yang mereka butuhkan bukan sekedar rezim penguasa baru, tetapi mereka butuhkan adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan Pancasila yang kita miliki sebagai dasar negara dan aturan-aturan main undang-undang negara kita serta undang-undang yang lain yang tidak perlu direvisi. Firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 yang tadi sudah saya bacakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakinna kadzzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat dan maka kami siksa mereka itu sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Hadirin, begitulah Allah memberikan rambu-rambu tentang seorang pemimpin. Maka mau tidak mau, presiden kita yang baru ini senantiasa harus berikrar kepada. Kebetulan presiden kita adalah seorang muslim, wakil presiden kita seorang muslim, yang tentu saja mereka juga harus berikrar kepada ayat ini, karena itu merupakan firman Allah. Di dalam pidato perdananya, presiden dan wakil presiden yang ke-8 Bapak Prabowo Subianto menyampaikan beberapa gagasan dan program ke depan yang ini akan perlu saya sampaikan agar kita ikut, paling tidak itu tahu dan syukur mengingat, sehingga kita nanti akan tahu bagaimana track record pelaksanaan daripada apa yang diucapkan oleh presiden pada pidato pada hari ini. Seperti apa pidato itu? Yang pertama, Bapak Presiden menyatakan bahwa kecukupan sandang, pangan dan papan kita ingin penuhi agar wong cilik itu bisa tumbuh. Ia ingin memenuhi sandang dan pangan sehingga masyarakat bawah, orang kecil itu bisa tumbuh, bisa tersenyum, syukur. Yang kedua, presiden dan para pejabat bukan pekerja untuk diri sendiri, kerabat bukan untuk pemimpin, namun untuk rakyatnya. Bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya juga. Saya kira ini suatu gambaran yang kemarin Bapak Prabowo juga mengikuti bagaimana pelaksanaan pada waktu periode sebelumnya. Yang ketiga, rakyat harus bebas dari ketakutan, kemiskinan, kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan,
dan bebas dari penderitaan. Yang keempat, semua kekayaan harus sebesar-besarnya diupayakan untuk kepentingan negara, dan selanjutnya untuk mendukung dan melaksanakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, diakuinya kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar. Anak-anak kurang gizi, banyak rakyat yang tidak dapat pekerjaan, bahkan untuk makan sehari-hari pun belum dapat rutin dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Artinya mungkin makan seperti yang kita lakukan, tapi bagi saudara-saudara kita masih kesulitan. Yang keenam, mengenai swasembada pangan, Presiden ingin agar secepatnya bisa diatasi secara mandiri tanpa tergantung sumber daya pangan dari luar. Insya Allah kita bisa memproduksi pangan itu secara mandiri. Yang ketujuh, perlunya dipenuhinya swasembada energi sebagai jawaban atas pentingnya energi di saat kondisi global tidak ada. Energi ini boleh dikaitkan dengan perang yang sekarang terjadi baik di Timur Tengah maupun di tempat-tempat lain. Ini mungkin nanti ibaratnya mau tidak mau biarnya kita ada percikan-percikan itu, kita minimal bisa menyiapkan sumber energi kita untuk membuat senjata misalnya yang perlu kita lakukan apabila kita mendapatkan tantangan tersebut. Inilah tantangan ke depan sebagai tantangan Presiden dan Wakil Presiden yang baru periode 2024-2029. Untuk itu kita berharap agar jamaah ini bisa mengetahui sehingga nanti kita akan bisa mencoba dilaksanakan. Dan ini saya kira bahwa Presiden akan sangat suka sekali kalau ada hal-hal yang mungkin diingatkan kepada beliau. Tentu saja dengan kritik-kritik yang bagus, bukan cara kritik-kritik yang tidak. Demikian khotbah ini mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ke depan bagi pemerintahan baru ini. Barakallahu wa barakatuh. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa tawaffani wa minkum ila wajhu innahu sami'un. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengakhiri khutbah kita pada siang hari ini, kita ulangi bahwa tujuan daripada khutbah ini adalah meningkatkan ketakwaan. Yang kedua adalah tadi kita membahas hal-hal yang mungkin kita hadapi. Dan yang ketiga nanti kita tutup dengan doa tentang perintah takwa. Untuk melakukan ketakwaan itu tentu kita tahu bahwa firman Allah, laksanakan takwa kepada Allah dan jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan. Maka dari itu, sepulang dari tempat ini,
Mari kita mencoba untuk mengevaluasi diri kita tentang ketakwaan. Karena inti khutbah ini sebenarnya ketakwaan. Jadi khutbah Jumat kalau tidak ada wasiat takwa, maka khutbahnya tidak akan terpakai, tidak sah, dan Jumatnya tidak sah. Nah, inti dari khutbah ini pada dasarnya adalah mari kita tambah-tambah, kita tingkatkan salam Allah. Dan hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok minggu yang akan datang kita harus lebih baik daripada hari ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i bil barawat innaka syamil qaribul mujib dawat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma awin alaina fi syarqil maut wa najatan minan nar wa afwal bidal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa yatubu wa la dzikrullahi